Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Vivi Arifah Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi PKN sebelumnya, yang kita kemarin pada video sebelumnya membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana masa ke masa dari perkembangan, perwujudan, penerapan Pancasila di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi, Pancasila itu kan berakar pada pandangan hidup bangsa dan juga falsafah bangsa, sehingga dia memenuhi prasyarat menjadi ideologi terbuka. Nah, keterbukaan Pancasila mengandung mengertikan bahwa Pancasila itu senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Jadi nilainya itu tidak akan berubah, tetapi pelaksanaannya itu sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang nyata yang sedang berkembang dengan waktu yang kita hadapi. Jadi tantangan antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan akan berbeda. Tetapi Pancasila itu bisa menjawab semuanya dan tetap mempertahankan jati diri dan juga nilai-nilainya. Jadi di sini keterbukaan ideologi Pancasila itu harus selalu memperhatikan apa saja, ada 5. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan juga komunisme. Lalu mencegah perkembangan paham liberal dan juga larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat dan juga menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung nilai-nilai apa saja? Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila dari Pancasila, yang ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai dasar ini bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Jadi nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara, dan nilai dasar ini selanjutnya dijabarkan pada masing-masing pasal yang ada di UUD 1945. Nah, adapun perwujudan dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, ini ada yang pertama nilai ketuhanan dalam Pancasila. Jadi sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu merupakan bentuk hubungan warga negara sebagai insan pribadi maupun makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Jadi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Nah, itu dibuktikan dengan rakyat Indonesia itu tidak diperbolehkan untuk menjadi ateis atau tidak memiliki Tuhan. Jadi dia harus memeluk satu agama yang diakui oleh negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Apa saja? Kalian masih mengingat? Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan ada Konghucu. Selanjutnya yang kedua adalah nilai kemanusiaan di dalam Pancasila. Jadi diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Jadi karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, jadi sikap kekeluargaan, tolong-menolong antar manusia itu harus dilakukan tanpa membedakan suku, ras, bangsa, agama, warna kulit, kedudukan sosial, dan sebagainya. Karena kita semua adalah makhluk yang derajatnya itu sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai persatuan di dalam Pancasila. Jadi di sini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Kalau tadi sebagai insan sosial, sekarang sebagai insan politik. Jadi di sini setiap warga negara itu terikat oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi setiap warga negara itu dituntut untuk menaati peraturan sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air, dan harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau perorangan. Nah, yang keempat ini adalah nilai kerakyatan di dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jadi di sini setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Di sini contohnya misalnya kita memiliki hak untuk mengikuti pemilu. Jadi menentukan pemerintahan, kita semua memiliki hak.
Dan yang terakhir adalah nilai keadilan di dalam Pancasila ini diwujudkan dalam apa? Dalam hubungan warga negara Indonesia dengan sejahtera serta keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi di sini setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dengan lebih keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, dan juga menghargai karya orang lain. Nah, itu adalah nilai dasar, kelima nilai dasar dari Pancasila. Selanjutnya, poin B, di sini adalah nilai instrumental. Jadi ini adalah nilai sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar, berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya ada UUD, ada ketetapan MPR, UU, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya, dan juga aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Selanjutnya di sini ada nilai praktis. Jadi nilai praktis ini adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di dalam realisasi praktis ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan juga aspirasi masyarakat. Nah, sehingga ini menjadikan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka. Jadi di sini bisa dilihat kalau suatu ideologi itu memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran, nilai-nilai yang dianggap baik, dan juga harus memiliki norma yang jelas. Jadi di sini Indonesia maksudnya Pancasila itu memiliki 3 dimensi. Dimensi apa saja? Nah, di sini yang pertama dia memiliki dimensi idealisme. Jadi apa itu dimensi idealisme? Nah, dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat sistematis, rasional, dan juga menyeluruh. Nah, karena pada hakikatnya sumbernya itu berdasarkan filsafat pada Pancasila. Jadi, karena ideologi itu pada suatu nilai-nilai filosofis sumbernya, atau nilai filsafat. Jadi, dimensi idealisme ini mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukung untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ideologi itu kan mengandung cita-cita yang ingin dicapai sebagai bangsa, bernegara, seperti itu, agar kita dapat mengetahui bagaimana arah tujuan yang ingin dibangun untuk kehidupan bersama. Selanjutnya adalah dimensi normatif. Jadi di sini bisa dilihat, dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Jadi nilai dalam Pancasila ini memang sudah dijabarkan dengan kata lain yaitu dijabarkan ke dalam suatu langkah-langkah yang sifatnya adalah operasional. Jadi harus memiliki nilai dan juga norma hukum yang jelas. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dimensi realita. Jadi di sini dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi itu harus mampu mencerminkan realita yang ada di masyarakat dalam kehidupan dan perkembangannya. Jadi di sini Pancasila itu memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran yang baru yang tentunya masih relevan tanpa menghindari, tanpa mengingkari, tanpa menghilangkan nilai-nilai atau jati diri yang terkandung di dalamnya. Nah, itu dia adalah ketiga dimensi dari Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila itu harus kita wujudkan. Nah, perwujudannya apa? Di sini yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Jadi ini meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan juga hukum. Nah, pengembangan mengenai lembaga negara harus dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat. Jadi di sini contohnya adalah lembaga negara baru yang sesuai dengan amandemen UUD pada tahun 1945. Di sini ada DPD, MK, dan juga KY. Jadi lembaga-lembaga baru ini juga haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan dan berdasarkan dengan Pancasila. Jadi karena demokrasi yang kita terapkan ini adalah demokrasi Pancasila. Jadi sistem demokrasinya itu tumbuh dari tradisi-tradisi dan juga nilai-nilai kebudayaan dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi semua asas yang melandasi baik asas pemilihan umum seperti itu harus sesuai dengan Pancasila. Jadi pembangunan dalam bidang hukum itu diarahkan
agar terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Jadi sistem hukum nasionalnya itu harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila itu seperti yang kita tahu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia di luar maupun di dalam dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya di sini ada perwujudan nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan Pancasila, apa saja? Jadi di sini landasan operasional sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu ditegaskan pada Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal. Jadi di sini yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara, tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Lalu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak boleh digunakan untuk hanya kemakmuran suatu golongan saja. Dan juga perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi di sini bisa kalian lihat koperasi itu sebagai salah satu contoh perekonomian yang berdasarkan kepada Pancasila. Di sini ada koperasi sekolah. Selanjutnya yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Jadi tujuannya pembangunan nasional itu adalah untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Nah, jadi kita itu memang menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila, dan masyarakat kita itu selalu mengalami perubahan baik sosial maupun budaya. Jadi agar perubahan itu tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya itu dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi kayak seperti proses modernisasi atau westernisasi gitu ya. Jadi modernisasi itu tidak berarti adalah westernisasi atau kebarat-baratan, tetapi bisa diartikan dengan proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Jadi nilai-nilai sosialnya itu tetap ada berdasarkan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, itu harus diwariskan kepada generasi muda. Jadi nilai-nilai sosial dari luar, contohnya adalah bekerja keras, disiplin, tepat waktu, sikap ilmiah, itu tetap bisa diterima oleh nilai-nilai dari Pancasila. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada salah satu contoh teknologi pembajak sawah yang merupakan salah satu bentuk budaya dari luar yang tentunya bisa diterima oleh masyarakat kita karena dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini sikap feodal eksklusif atau paham kedaerahan yang sempit itu harus dicegah, karena dalam proses perkembangan dan proses pembangunan ini, ilmu pengetahuan teknologi itu mutlak diperlukan, dan sikap-sikap tersebut itu cenderung untuk memblokade teknologi ataupun ilmu-ilmu yang dari luar akan masuk ke dalam Indonesia. Jadi feodal eksklusif, pahaman daerah, kolot istilahnya itu harus ditinggalkan. Selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ini sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 30 ayat 1. Jadi setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bisa kita lihat dari sini adalah gambar TNI dan Polri yang merupakan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara sekarang ini. Jadi bentuk partisipasi rakyat dalam pemberdayaan negara itu sudah ada di dalam masyarakat. Contohnya kegiatan ronda malam, siskampling. Nah itu kan merupakan pembelaan negara untuk hal keamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Lalu di beberapa daerah ada lembaga masyarakat yang bertugas sebagai menjaga keamanan masyarakat. Contohnya ada Pecalang di Bali. Jadi kalau Pecalang di Bali ini dia adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.
Kalian tadi sudah cukup jelas dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi terbuka di mana dia itu mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat bersifat dinamis. Lalu dia itu cocok untuk digunakan dari masa ke masa karena dia senantiasa bisa terus berkembang, berubah menjadi baik, dan juga dia tetap mampu untuk mempertahankan nilai-nilai dan juga jati diri yang ada di dalamnya sendiri. Nah, di sini kita sebagai generasi muda bertugas untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara maupun ideologi nasional. Jadi upaya mempertahankan Pancasila itu tidak hanya dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dan juga tidak mengubahnya, tetapi kita harus senantiasa menghayati dan juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu dia penjelasan materi pada video kali ini. Dan jangan lupa like jika suka dan share kepada teman-teman kalian. Dan selalu support channel ini untuk terus bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan cara subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.